Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fiqha wa amala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah pertemukan kita kembali, yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir tadabbur kita ya, di surat An-Nisa, dan kita sampai pada ayat yang ketiga. Kita akan terjemahkan dulu di ayat yang keempat dan kelima. Temanya masih tentang ayatul ahkam, ayat-ayat yang berbicara tentang perkara hukum. Baik, di ayat yang keempat kita baca kosakata dulu. Di ayat yang keempat, Bismillah nihlah, artinya pembagian atau pemberian yang sempurna yang dibagikan. Berikutnya thayyibna, artinya dengan senang atau dengan hati yang baik. Dari asal kata thaba yathibu, thayyib, sesuatu yang baik, atau thayyibun an-nafs, ketika memberikan sesuatu dengan hati yang senang, tidak terpaksa. Berikutnya hani'an, artinya senang atau puas, yaitu digunakan biasanya untuk makan dengan puas, dengan senang. Mari'an, artinya cukup. Hani'an, yaitu menikmati makanan ketika sedang berlangsung. Asna al-aql. Mari'an ba'dal aql, setelah memakannya. Nih, ketika memakan sesuatu, ketika sedang makan lezat, dan ketika selesai memakannya terasa nikmat. Itulah apa? Hani'an mari'ah. Jadi kalau ada seseorang yang makan, kemudian kita ingin memberikan ucapan hani'an mari'ah, itu makan dengan penuh nikmat, lezat, puas, baik ketika dia sedang makan maupun setelah selesai dari makan. Makanan yang kita makan nikmat, dan selesai makannya pun terasa nikmat. Kan terkadang kita makan sesuatu nikmat saat kita sedang memakannya, setelahnya
berujung pada ujian ya. Habis makan ikan asin besoknya kumat-kumatan. Itu maka itu bukan hani'an mari'an. Kalau hani'an mari'ah ketika sedang makan nikmat, setelahnya pun ketika sedang makan lezat, setelahnya pun nikmat. Itulah ucapan hani'an mari'ah. Mungkin kalau terjemahan kita Pak, enak, lezat, mantap. Hani'am mari'ah. Baik. Berikutnya anastum. Artinya kalian melihat. Dari asal kata anasa yu'anisu. Sekali lagi anastum. Artinya kalian melihat. Dari kata anasa yu'anisu. Oleh karenanya, kenapa manusia dinamakan manusia? Manusia dinamakan manusia, salah satu sebabnya karena dari lafadz anasa. Karena manusia terlihat. Dinamakan manusia karena terlihat, dari kata anasa. Sehingga lawannya al-ins, an-nas atau al-insan, dinamakan an-nas atau al-insan karena terlihat. Maka lawannya siapa? Al-jin. Kenapa dinamakan jin? Karena tidak terlihat. Sehingga dinamakan an-nas atau al-insan karena terlihat, adapun lawannya adalah al-jin. Lanjut, israfan. Artinya melebihi batas, berlebihan, israf. Atau sering kita bilang israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, melebihi batas. Berikutnya bidaron. Bidaron artinya tergesa-gesa. Tergesa-gesa atau bersegera. Belum waktunya sudah dijalankan. Kesusu ya. Lanjut, falyasta'fif. Falyasta'fif. Fa artinya maka, al hendaklah. Yasta'fif menjaga kesucian diri. Atau sering kita dengan istilah iffah. Apa itu iffah? Menjaga kesucian diri. Si fulan punya iffah, maksudnya dia sangat menjaga kesucian diri. Baik. Kita ulang lagi. Nihlah artinya pembagian atau pemberian. Thaibna artinya senang atau dengan baik hati. Hani ammari'ah artinya lezat nikmat, dengan puas ketika sedang makan maupun setelah makan. Anastum artinya kalian melihat ya. Dinamakan manusia al-insan atau an-nas karena terlihat. Israfan artinya melebihi batas atau berlebih. Bidaron artinya tergesa-gesa
falyasta'fif, artinya menahan diri atau menjaga kesucian diri. Baik, ayat 4. Bismillah. Wa atu, berikanlah. Udah sering dari kata ata yu'ti. Atu, berikanlah. An-nisa, para wanita-wanita, maksudnya adalah istri-istri. Wa atun nisa, berikanlah kepada para istri shaduqatihinna, mas kawin, mahar. Nihlatan, nihla sebagai pemberian, pemberian yang sempurna. Nihla atiyatun tamma min ghairi minnah, pemberian sempurna yang tidak ada, pemberian yang tidak berbalas, pemberian yang tidak berbalas. Ada pemberian, ada suatu pemberian itu menuntut untuk dibalas. Seseorang memberikan hadiah sesuatu, maka ketika dia diberi sesuatu hadiah, si pemberi itu apa? Dituntut, dimotivasi untuk membalas dengan yang lebih baik. Jika tidak bisa, sepadan. Jika tidak bisa, minimal jazakallahu khairan. Adapun nihla, pemberian yang tidak menuntut balasan, karena itu haknya. Jadi ada pemberian yang menuntut balasan, ada pemberian yang itu menjadi haknya tidak berbalas. Taib, sekali lagi, wa atun nisa, berikanlah kepada para wanita-wanita, maksudnya istri, shaduqatihinna, mas kawinnya, maharnya. Nihlah sebagai pemberian. Kalau dalam terjemahan Depap, pemberian sukarela atau pemberian yang baik. Adapun makna nihla tadi, pemberian yang tidak menuntut balasan. Nah, ada pemberian itu yang menuntut untuk berbalas. Fa, maka in, jika tibna nafsan, aslinya apa? Tibna nafsan, jika mereka berbaik hati, dengan senang. Siapa mereka? Para istri. Karena apa? Ada dhamir nun niswah, kembali kepada an-nisa. Fa in tibna nafsan, maka jika mereka berbaik hati, lakum, kepada kalian. Siapa kalian? Siapa kalian di sini? Para suami atau wali. Para suami atau wali. An syai'in, sesuatu. Nah, siapa? Memberikan sesuatu. Minhu, darinya. Memberikan sesuatu darinya. Dari apa? Dari apa? Mas kawin. Si istri memberikan maharnya, mas kawinnya, kepada
suami atau walinya. Fa, maka, kuluhu, kul, makanlah, hani ammari'ah, dengan senang, dengan puas, dengan nikmat dan lezat. Fakuluhu hani'am mari'a, maka makanlah, masih pemberian dari mahar, dengan senang, dengan tenang. Sebetulnya lafadz hani'am mari'a itu digunakan untuk makan, makan yang nikmat, yang lezat. Ketika memakannya lezat, ketika selesai pun merasa nikmat, saat sedang memakan maupun setelahnya. Taib, sempurna. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada para istri-istri mas kawinnya sebagai pemberian. Maka jika mereka berbaik hati, siapa? Istri-istri. Lakum, kepada kalian, siapa? Suami atau wali. An syai'im minhu, sesuatu darinya, sebagian dari mahar. Fakuluhu hani'am mari'ah, maka makanlah, nikmatilah dengan senang, dengan nikmat. Baik, lanjut. Satu ayat lagi. Wala tu'tus sufaha, wala tu'tu, dan janganlah kalian berikan, memberi. As-sufaha, as-sufaha artinya adalah orang yang akalnya lemah. Maksudnya siapa? Dalam konteks ayat ini siapa yang dimaksud orang yang lemah? Istri, yatim, seorang anak yatim. Di awal kita sebutkan dua orang yang lemah, siapa? Yatim dan perempuan. Di sini adalah anak yatim. Wala tu'tus sufaha, jangan kalian berikan. As-sufaha, orang-orang yang belum sempurna akalnya. Maksudnya siapa? Yatim. Amwalakum, amwalakum, harta-harta mereka anak yatim yang ada pada kalian. Amwalukum, harta-harta kalian. Maksudnya harta yang dititipkan kepada wali yatim. Harta yang dititipkan kepada wali yatim. Siapa walinya? Ya, bisa pamannya atau siapa yang diberikan kepercayaan untuk menjaga harta anak yatim. Namun hartanya milik siapa? Anak yatim. Namun menggunakan kum di sini menunjukkan benar-benar dia diberikan kuasa. Jadi kenapa menggunakan lafadz kum? Karena dia diberikan kuasa saat itu, diberikan kuasa untuk menjaga hartanya anak yatim. Namun hartanya milik siapa? Anak yatim. Taib. Sekali lagi, wala tu'tus sufaha, jangan kalian memberikan
kepada orang yang belum sempurna akalnya, masih lemah. Siapa? Anak yatim. Amwalakum, harta-harta kalian yang miliknya anak yatim. Allati, yang ja'alallah, Allah telah menjadikan lakum, pada kalian. Allah menjadikan harta itu ada pada kalian. Qiyaman sebagai pokok kehidupan, sebagai penguat dalam berdiri. Qiyam artinya berdiri. Maksudnya apa? Harta itu sebagai pokok kehidupannya, pokok kehidupan yang akan menghidupi siapa? Anak yatim, karena miliknya. Taib. Warzuqu wa urzuqu, berilah rizki, hum, kepada mereka. Mereka kembali kepada anak yatim. Fiha, di dalamnya, dari harta. Waksuhum, dan pakaikanlah kepada mereka, berikanlah mereka pakaian. Siapa mereka? Anak yatim. Wa qulu lahum, dan berkatalah kepada mereka. Siapa? Anak yatim. Qaulan ma'rufa, perkataan yang baik, sempurna. Wala tu'tus sufaha, dan janganlah kalian memberikan kepada orang yang belum sempurna akalnya, lemah, harta-harta mereka yang ada pada kalian, yang Allah telah menjadikan pada kalian sebagai pokok kehidupan. Dan berilah rezeki mereka di dalamnya, dan berilah mereka pakaian, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Khalas. Baik, kita cukupkan 2 ayat dulu. Kita ambil tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat terakhir yang kita bahas yaitu di ayat yang ketiga, ketika Allah menyebutkan tentang menjaga hak seorang perempuan. Dan ayat 3 ini ayat yang pernah ditanyakan oleh Urwah bin Zubair kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menanyakan, apa korelasi antara anak yatim dengan menikah? Ketika Allah menegaskan, wa in khiftum, jika kalian khawatir, alla tuqsitu fil yatama, kalian tidak bisa berlaku adil kepada anak-anak yatim, fankihu, maka nikahilah ma. Dan ma di sini sudah kita bahas, bukan orangnya, sifatnya, karena ma menunjukkan sesuatu yang tidak berakal. Nikahilah yang baik-baik dari para perempuan 2, 3, dan 4. Apa korelasi antara anak yatim dengan menikah kepada yang lainnya? Disebutkan oleh Aisyah bahwasanya dulu ada seorang laki yang dia itu punya pengasuhan anak yatim perempuan. Kemudian si laki-laki tersebut ingin menikahinya, sedangkan dia adalah walinya saat itu, bukan wali dalam
keluarga, namun seseorang yang tidak punya hubungan mahram dengan seorang yatim perempuan, namun dia yang mengurusi anak yatim tersebut. Mungkin terjadi, Mbak, yang mengurusi anak yatim itu seorang yang tidak punya hubungan keluarga sedikit pun. Mungkin bisa jadi. Dan si anak yatimnya seorang perempuan. Ketika anak yatimnya besar dan si anak yatim ini punya harta, disebutkan dalam hadisnya ghadqun, yaitu bapaknya dulu pernah berserikat beli kebun kurma. Maka si laki-laki tersebut menginginkan harta anak yatim tersebut. Kan boleh seseorang itu menikah kepada seorang perempuan, salah satu sebabnya dari 4: hartanya, kecantikannya, nasabnya, dan kehormatannya. Namun pilihlah dari sisi agama, engkau akan beruntung. Maka dia menginginkan untuk menikah. Namun dia khawatir jika ke depan nanti terjadi perselisihan. Ketika terjadi perselisihan dalam kehidupan rumah tangga, maka si anak yatim ini siapa walinya? Laki-laki tersebut. Namun di waktu yang sama laki-lakinya adalah seorang suaminya. Susah kan? Dia akan menuntut hak, namun suaminya adalah musuhnya. Nah, seharusnya dia pergi ke hakim, tapi apa? Hakimnya walinya si suaminya. Maka itulah perkataan seorang penyair, seorang penyair al-Mutanabbih, ya a'dalan nasi illa fi mu'amalati fikal khisamu wa antal khasmu wal hakamu. Wahai orang yang paling adil, kecuali dalam bermuamalah denganku, padamulah tempat mengadu, namun dirimu adalah lawan dan juga hakim. Di waktu yang sama dia musuhnya, lawannya dalam pertikaian, namun dia juga hakimnya, sehingga susah. Maka jika engkau khawatir suatu ke depan nanti engkau tidak bisa berlaku adil, maka sudah, nikahilah di luar yatim, nikahilah perempuan yang lain, yang ada kamu bisa mendapatkan 2, 3, dan 4, silahkan. Wa in khiftum, ya Bapak, setelah menyebutkan tentang ta'addud, silahkan 2, silahkan 3, silahkan 4. Wa in khiftum, jika kalian khawatir, yaitu khawatir bina alama sayakun, prediksi. Jadi kekhawatiran itu belum terjadi, namun ada prediksi. Allah ta'dilu, jika engkau tidak bisa berlaku adil, karena lemahnya seseorang itu bisa melihat dirinya sendiri. Siapakah yang lebih tahu tentang dirinya? Dirinya sendiri. Apakah dia mampu atau tidak mampu? Maka jika dia khawatir Allah ta'dilu, nanti tidak bisa berlaku adil, fawahidatan, maka cukuplah dengan 1. Aw ma malakat aimanukum, atau jika tidak bisa menikahi wanita hurrah. Wanita hurrah yaitu wanita yang merdeka. Ma malakat aimanukum, apa yang dimiliki oleh tangan-tangan kalian, maksudnya adalah hamba sahaya. Dalika adna alla ta'ulu, hal itu lebih dekat engkau tidak terjatuh dalam perbuatan zalim, tidak adil. Ayat setelahnya, wa atun nisa sadaqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada para istri-istri sadaqatihinna, mahar-mahar mereka, nihlah, sebagai bentuk pemberian. Allah memerintahkan berikanlah. Siapakah yang diperintahkan di sini?
berikanlah wahai para laki-laki. Siapa mukhatabnya yang diperintahkan? Ulama tafsir dua, yaitu wali perempuan atau para suami. Wa'atu, berikanlah wahai para wali perempuan atau wahai para suami. An-nisa, kepada istri-istri, para istri. Saduqatihinna, mahar mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat saduqat hinna dalam bentuk idhofah atau dalam istilah mudhaf ilaih. Dalam pembahasan bahasa Arab, al-idhafatu tufidul milk tamlik. Bentuk lafaz mudhaf menunjukkan kepemilikan. Hal ini menegaskan bahwasanya mahar mutlak miliknya siapa? Perempuan, istri. Bukan miliknya suami, bukan juga miliknya seorang wali. Karena sebelum-sebelumnya seorang perempuan itu tidak diberikan haknya. Apa hak seorang perempuan? Mahar. Atau dikurangi. Misalnya Pak, si walinya minta, kamu kan dulu sudah saya besarkan, sehingga apa? Maharnya sebagian untuk bapak misal, atau untuk yang merawatnya dulu. Maka tidak. Allah mengatakan saduqatihina, mutlak itu adalah miliknya seorang perempuan. Maka tidak boleh siapapun mengambil bagian darinya. Allah menyebutkan nihlatan sebagai pemberian yang dipisahkan tanpa berbalas. Makna nihla ada atiyatun tammatun min ghairi minnah, pemberian yang tidak berbalas. Mungkin saja seorang suami ketika memberikan mahar yang besar, kemudian suatu saat bilang, kamu dulu kan sudah saya kasih mahar yang besar kan, maka apa? Sekarang pijeti dong. Pijeti apa? Suami gitu. Enggak. Mahar itu pemberian yang tidak berbalas, mutlak miliknya. Min ghairi minnah, tanpa ada sesuatu yang menuntut untuk dia membalas. Karena dengannya lah akad nikah itu tegak. Dalam artian ketika seseorang menikah, sesuatu yang wajib, yang paling ditentukan dalam ijab qabul adalah mahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menegaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun. Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin seorang walinya, tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil, sampai 3 kali. Falahal fa in dakhala biha falahal mahru limastahalla min farjiha. Jika dia memasukinya, yaitu hubungan suami istri, hendak akan melakukan hubungan suami istri, falahal mahru, maka dia mendapatkan mahar yang dengannya menjadi halal kehormatannya, kesuciannya.
Ya, untuk menghalalkan kehormatan seorang, kesucian seorang perempuan itu dengan adanya mahar. Sehingga mahar adalah sesuatu yang la budda minhu, sesuatu pembagian yang harus darinya. Fa'in tibna lakum, jika mereka berbaik hati. Fa'in tibna nafsan, jika mereka berbaik hati. Lakum, kepada kalian. An syai'im minhu, memberikan sebagian darinya. Pertama, bahwasanya mahar adalah mutlak milik seorang perempuan, istri, bukan milik walinya dan tidak ada hak sedikit pun seorang suami. Maka seorang ayah pun tidak boleh mengambil sebagian dari, meskipun 1 rupiah. Namun jika si istri perempuan tersebut dengan berbaik hati memberi, boleh? Boleh. Syai'im minhu, sebagian darinya. Ulama tafsir ketika menjelaskan syai'im minhu, pertama min huna litab'id, minhu min tab'idiyah atau bayaniyah, memberikan sebagian darinya, sebagian, tidak semuanya. Atau min di sini juga memiliki makna bayaniyah, yaitu mahar, penjelasan tentang mahar. Maka dari dua makna tersebut, baik min tab'idiyah maupun min yang bermakna bayaniyah, yaitu sebagian darinya atau pada bayaniyah atau semuanya, jika dia berbaik hati memberikan sebagian maharnya kepada siapa? Dalam perjalanan menikah terkadang apa? Ya menikah, ternyata dalam perjalanan waktu tidak ada yang dimakan, tinggal apa? Mas kawin yang dulu. Mungkin Pak? Mungkin. Akhirnya apa? Ya, tanggungan siapa nafkahnya? Seorang suami. Suami nggak ada uang, kena PHK atau nggak ada uang sama sekali. Akhirnya apa? Si istri berbaik hati. Ya sudah mas, emas dari mahar kemarin kita jual, saya berikan. Maka apa? Boleh, baik sebagian atau seluruhnya. Namun dengan syarat apa? Tibna nafsan, dia ketika memberi tidak atas unsur keterpaksaan. Fakuluhu, maka makanlah darinya, dari pemberian istri, hani'am mari'a, dengan lezat, nikmat, nyaman, baik ketika memakannya maupun setelahnya. Jadi tidak perlu was-was, ini yang saya makan mahar ya. Jadi sudah Pak, jika si istri berbaik hati memberikan, maka apa? Kuluhu hani'am mari'ah, makanlah dengan tenang, nyaman, nikmat. Kan mungkin saja ketika makan sambil berpikir, halal apa enggak ya? Halal apa enggak ya? Atau apa? Terpikir itu. Terpikir apa? Ini beban. Maka mengatakan enggak. Kuluhu hani'am mari'ah. Namun hukum asalnya mahar mutlak milik seorang perempuan, baik walinya maupun suaminya tidak punya hak sedikit pun. Bahkan Allah memberikan istilah nihlah, pemberian tanpa tuntutan balasan. Ada pemberian itu yang sifatnya kita itu ada tuntutan. Ketika seseorang memberi hadiah atau pemberian kepada saudaranya atau siapapun orang, maka orang yang memberi tidak boleh
mengharapkan balasan. Wala tamnun tastakthir. Allah berfirman dalam surat Al-Muddatsir, wala tamnun tastakthir. Janganlah engkau memberi namun punya niatan mendapatkan yang lebih. Seseorang yang memberi itu tidak boleh menaruh niat atau harapan agar dibalas. Namun bagi orang yang dikasih, Allah perintahkan, jika engkau diberi sesuatu hadiah atau pemberian oleh siapapun, maka balaslah dengan yang lebih baik. Allah memerintahkan kepada si penerima untuk membalas dengan yang lebih baik. Jika tidak bisa, minimal sepadan. Jika qadarullah tidak bisa juga, minimalnya apa? Jangan pelit kata. Ketika diberi itu jangan diam saja. Tapi apa? Jika enggak bisa membalas dengan lebih baik atau sepadan, ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan atau syukron. Dan sebaik-baik doa adalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW, dengan kita mengucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu khairan, dengan yang lebih baik. Tidak boleh diam pelit kata, tidak mengucapkan apa-apa, tidak. Itulah pemberian yang berbalas. Namun perkara mahar tidak, nihlah mutlak, dengannya bahkan dihalalkannya kesucian seorang perempuan. Tidak boleh seorang wali maupun suami meminta darinya sedikit pun. Namun jika si perempuan istri tersebut berbaik hati memberikan, fakuluhu hani'am mari'a, silahkan dinikmati, dimakan dengan nikmat, lezat, nyaman. Baik, berikutnya As-Sa'di, saya tambahkan dari tafsir As-Sa'di, ketika beliau menegaskan fa in tibana lakum an syai'im minhu, jika mereka berbaik hati memberikan sebagian atau maharnya kepada kalian, yaitu bi an samahna lakum, dengan dia memberikan dengan hati yang baik, an ridhon wa ikhtiyarin, ketika memberinya dengan ridhonya, wa ikhtiyarin, dan juga ketika memberikannya atas pilihannya sendiri, bukan atas dasar paksaan. Beliau juga mengaitkan dengan perkara mahar bi isqati syai'im min, dengan menjatuhkan sebagian darinya, maksudnya mengurangi. Di dalam perkara mahar, berapa batasannya, Pak? Ketika seseorang menikah akan memberikan mahar, berapa batasannya? Ada batasan enggak mahar? Tidak ada. Ghairu muhaddad, tidak ada batasannya. Ridhol kilat torfain, ridho dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada batasan dalam mahar. Namun terkadang menggunakan mahar yang pada umumnya. Misalnya apa? Suatu tempat itu punya batasan mahar tertentu. Orang di Jawa dengan maharnya orang Aceh sama atau beda? Yang di Jawa sama yang di Aceh sama atau beda? Beda. Kalau di Jawa apa biasanya, Pak? Seperangkat alat
Ini apa di tempat saya itu masih itu seperangkat alat sholat gitu. Dan stick apalah itu. Kalau di Aceh mungkin teman-teman saya tahu sekaya mayam apa gitu. Maka mengenai tentang mahar yang pada umumnya. Namun jika si istri isqat, dia menurunkan. Misalnya seharusnya pada umumnya itu 50 gram misalnya. Namun dia menurunkan, membatalkan sebagiannya dari 50 menjadi 25. Atau menjadikannya takjil, takhir, dengan diletakkan sebagiannya, atau takhir, atau juga diakhirkan. Nggak harus semuanya. Misalnya pada umumnya itu 50 gram misalnya. Ternyata apa? Si laki-lakinya belum mampu semuanya. Maka apa? Si istri ya sudah nggak apa-apa. Masih apa? Sebagian darinya atau ditangguhkan. Yang penting maharnya ada. Menikah, kemudian maharnya berapa? Mahar sesuai yang disebutkan, namun tidak harus langsung. Itu juga apa? Ridhonya seorang istri dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika As-Sa'di menegaskan dalam perkara mahar juga, yaitu bisa dengan dia menurunkan sebagian darinya atau menangguhkannya, boleh jika si perempuan memberikannya dengan keridhoannya, tibna nafsan. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Inna a'dhaman nikah barakatan." Sesungguhnya termasuk nikah yang penuh berkah, aisaruhu ma'unatan, adalah pernikahan yang maharnya diringankan. Bagi seseorang ketika menikah hendaknya apa? Meringankan mahar. Ini dari pihak siapa? Perempuan. Namun dari pihak laki-laki, jika dia bisa memberikan yang terbaik, berikanlah yang terbaik. Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk meringankan mahar. Ini bagi seorang perempuan. Dari pihak perempuannya meringankan mahar. Karena sesungguhnya pernikahan yang penuh berkah adalah yang maharnya ringan, tidak menjadi penghalang untuk menikah. Namun bagi seorang lelaki, jika dia punya kemampuan, berikan yang terbaik. Rasulullah SAW ketika menikah dengan Khadijah, berapa maharnya? Dalam sirah Nabawiyah 20 onta. 20 onta dengan Khadijah. Jadi meskipun beliau yang mewasiatkan nikah yang penuh berkah adalah yang ringan, namun ketika beliau mampu, beliau berikan yang terbaik. Dan tidak menjadi penghalang sebuah mahar dalam pernikahan. Baik. Berikutnya si istri yang meninggal. Seseorang menikah, maharnya belum diserahkan. Apakah tak ditakhir? Kan tadi As-Sa'di mengatakan dengan menurunkan sebagian mahar atau takhir, diakhirkan. Bahasa kita utang, bahasa kerasnya. Ayo takhir, diakhirkan. Setelah menikah belum selesai, tidak lama istrinya meninggal.
Pertama, jika sudah ditetapkan maharnya, pernikahan ditetapkan maharnya. Jika sudah ditetapkan maharnya, maka diberikan. Afan, jika dia belum disentuh, nah ketika menikah belum hubungan suami istri, maka maharnya separuh. Namun jika sudah berhubungan suami istri, maka dia harus menunaikan maharnya. Nikah sudah ditentukan, ijab kabulnya selesai, maharnya sudah ditentukan, kemudian belum disentuh, belum berhubungan suami istri, ternyata istrinya meninggal, maka separuh dari mahar. Namun jika sudah sebagai melayani seorang suami istri, maka dia wajib memberikan. Kemudian diberikan kepada siapa? Kepada walinya. Karena ketika si perempuan meninggal, siapa hak warisnya? Walinya. Jadi ketika seseorang meninggal, anak meninggal punya harta, orang tua dapat. Dia ada walinya. Jadi serahkan kepada walinya dan wajib ditunaikan. Kecuali ketika sebelum meninggal istrinya berwasiat, udah mas, maharnya sedekah untuk sampean, misal itu. Selama tidak ada wasiat, kembali kepada hukum awal. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum itu tetap pada hukum asal sampai ada perubahan dari yang memiliki hak. Baik, sebelum kita pindah pada anak yatim, terkait berpoligami, maka 2, 3 dan 4. Maka mensyaratkan di dalam adalah al-adl, yaitu berlaku adil. Dan adil yang dimaksudkan adalah adil dalam perkara kismah, pembagian, bukan pada hati. Kalau hati pasti ada kecondongan. Allah menegaskan di dalam surat An-Nisa di ayat 129, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu meskipun engkau sangat ingin berbuat adil. Yaitu yang dimaksud adalah perkara hati. Namun dalam pembagian yang dimaksudkan adil ini adalah dalam perkara kismah, yaitu pembagian yang merata. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW dari Aisyah, dia mengatakan, karena Rasulullah SAW yaksimu baina nisaihi. Rasulullah SAW dulu membagi di antara istri-istrinya. Fayadil, maka beliau berlaku adil. Wa yaqul, dan beliau berkata, Allahumma hadza qasami. Ya Allah, ini adalah pembagianku. Fima amlik, yang aku miliki. Fala talumni fima tamlik wal amlik. Maka jangan celaklah diriku dalam perkara yang kau miliki dan yang aku tidak memiliki. Apa itu? Al-qalb, hati. Dalam perkara hati pasti ada kecondongan. Jangankan dalam perkara istri, terkadang seseorang ketika memiliki beberapa anak, takdirkan punya 5 atau 7, pasti ada salah satu kecondongan dari mereka. Hati ada yang condong, namun hati, karena apa? Hati seseorang tidak berkuasa atasnya. Namun yang dimaksudkan al-adl adalah dalam perkara
pembagian qismah. Dan apa hukuman seseorang yang tidak berlaku adil? Jika seseorang memiliki beberapa istri, kemudian dia tidak berlaku adil dalam pembagian. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menegaskan, man kanat lahu imra'atan, barang siapa yang memiliki dua istri, yamilu ma'a ihdahuma 'alal ukhra, kemudian dia condong pada salah satu di antara keduanya, jaa yaumal qiyamati wa ahadu shiqqaihi saqit, kelak nanti ketika hari kiamat dia dibangkitkan dengan keadaan salah satu pundaknya jatuh sebelah, miring. Jadi apa, laki-laki kalau mau berpoligami perhatikan dulu ancamannya. Namun kalau berlaku adil silahkan. Jika tidak bisa dan dia tahu dirinya tidak bisa, maka apa? Menjauhi mudarat itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Ayat setelahnya pembahasan tentang anak yatim. Jadi setelah pembahasan tentang hak perempuan, setelah tentang hak anak yatim. Apa korelasinya? Korelasinya keduanya merupakan dha'ifain, dua orang lemah yang disebutkan Rasulullah SAW. Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menetapkan hukuman yang berat, menetapkan sebuah dosa. Maksudnya apa? Dosanya benar-benar pasti dan tetap bagi seseorang yang menyia-nyiakan dua hak, bagi seseorang yang menyia-nyiakan hak dua orang yang lemah. Siapa dia? Al-yatim wal mar'ah, seorang perempuan dan anak yatim. Sehingga setelah pembahasan tentang perempuan, wanita, para istri, setelahnya pembahasan tentang anak yatim. Dan insyaallah ta'ala kita akan bahas di pertemuan akan datang tentang anak yatim. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.